Shalom, selamat malam sahabat Bebe. Senang banget malam hari ini kita bisa ketemu di Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Kita denger lagu ini sambil nyanyi bareng ya. Yuk. Dan menjadi teladan melalui keunikannya wanita berfungsi dan menjadi teladan melayani sesama, melayani seperti Yesus. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Sekali lagi selamat malam, shalom sahabat WB dimanapun berada. Kita nikmatin lagu ini dulu ya. Keunikannya wanita berfungsi dan menjadi teladan melalui keunikannya wanita berfungsi dan menjadi teladan melayani sesama, melayani seperti Yesus. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Bangun kerajaan Allah. Bangun kerajaan Allah. Wanita bijak. Wow, apakah Anda luar biasa? Yes. Wah, puji Tuhan. Kita sudah ketemu lagi di malam minggu, tepat di hari Sabtu tanggal 7 November 2020. Saya Magdalena Krisinda dari kota Yogyakarta, menyapa semua sahabat WB dimanapun berada. Tidak hanya yang ada di Indonesia, tapi yang ada dimanapun di luar negeri, di ujung-ujung bumi yang bisa menangkap sinyal Instagram. Oke? Baik. Sahabat WB, boleh dong sambil di kolom chat kasih tahu saya nih sahabat WB lagi ada di kota mana nih. Karena malam hari ini saya akan bersama-sama dengan salah satu sahabat WB dari Belanda. Belanda loh sahabat WB. Jadi Indonesia Belanda dekat. Sedekat akun dan sinyal Instagram. Jela. Oke deh, ada Kak Evita Pontoh. Selamat malam, shalom Kak Evita. Ada di kota mana? Ada Kak Nini Indrawati juga. Shalom Kak Nini. Berikutnya ada Kak Maya Tuwu.
Wah, ada di WB perbatasan. Perbatasan mana nih? Perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, atau perbatasan Kalimantan dan Malaysia, yang mana? Ada Kak Oiveni, ada Kak Serlin, ada Kak Anaho, Jakarta, hai Jakarta. Kak Maya di perbatasan Malaysia, Indonesia dengan Sambas, Kalimantan Barat. Sip, thank you Kak. Ada Kak Fungling, Shalom Jakarta. Kemudian ada Kak Luciana, ada Kak Nini Indrawati, ada Kak Evita Tomasoa di Voorschoten, Belanda. Jadi ini ngomong-ngomong rumah saya dekat musola. Jadi kenapa baru sekarang ini? Oh iya, biasanya mah udah dari tadi. Oke, nggak apa-apa. Nggak soal kita tinggal di Indonesia. Kita penuh dengan toleransi, betul ya? Lanjut ada Kak Riana Raraswati, ada Kak Kumiayu. Siapa lagi? Banyak banget asli. Wow, terima kasih. Salam jumpa semuanya ya. Baiklah kalau begitu, sahabat WB semuanya, saya mau kasih tahu tema kita malam hari ini adalah Divine Woman in Divine Moment. Nah, langsung saja saya mau tambahkan video. Udah siap nih sahabat saya, namanya Ibu MJ Siska. Saya akrab memanggil beliau dengan nama Ibu Siska. Ada di Belanda. Langsungnya koneksi di Belanda mah kenceng banget loh sahabat WB, asli. Nah, hai. Shalom Belanda. Di Belanda jam berapa Bu Siska sekarang? Sekarang jam 1:07. Oke, jam 1 siang ya. Di sini udah jam 7 malam. Oke. Sehat kabarnya Bu Siska? Sehat banget. Puji Tuhan. Seneng banget loh saya hari ini bisa siaran bareng sama Bu Siska. Aduh, aku juga. Bu Siska seneng juga nggak? Kenapa? Bu Siska seneng juga nggak siaran bareng di Wanita Bijak Indonesia? Banget diajakin ke sini. Jadi nggak usah naik pesawat ya, nggak usah beli tiket, nggak usah bawa koper ya. Pokoknya dari rumah aja Bu Siska bisa menyapa semua sahabat WB. Boleh deh tuh disapa sahabat WB yang sudah nungguin kita. Silahkan Bu Siska. Iya, aduh, banyak banget tuh dari teman-temannya tuh, dari Bu Yuli ya dari Perancis ada. Ibu Ria Raraswati dari Belanda, tadi ada saya dari Belanda juga, Ibu Evita, ada mentor-mentor saya juga, Ibu Anaho, Ibu Beni, Ibu Fungling, aduh teman dari Klaten juga, Kumiaku, aduh banyak saya nggak bisa baca. Iya. Aduh Ibu Yoti. Kalau omong-omong soal Klaten, ingat apa Bu Siska di Klaten? Iya, aduh Ibu Yoti, Mbak istrinya Pak Kris Manusama ikut gabung. I'm so proud, I'm so happy. Wow, bener-bener spesial asli. Ini saya ngerasain tuh senangnya itu bener-bener menembus ruang dan waktu, jarak dan segala sesuatunya. Jadi saya bersyukur banget sekali lagi malam hari ini Bu Siska, terima kasih buat waktunya yang sangat sebentar atau singkat ini kita mau pakai buat sesuatu yang baik dan jadi berkat ya. Thank you. Baik, Bu Siska, sebelum kita mulai sharing, saya mau ajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Kemudian nanti Bu Siska akan menutup doa sebelum kita berpamitan. Ya, boleh. Oke, baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh bersama dengan Bu Siska yang ada di Belanda. Kami akan sharing tentang bagaimana setiap kami menjadi wanita-wanita yang Tuhan panggil, seperti halnya orang-orang pendahulu kami untuk menjadi divine woman in divine moment. Pakai kesempatan ini bagi hambamu dan juga Bu Siska serta sahabat WB semuanya untuk belajar hal yang penting dalam hidup kami. Berkatilah Tuhan dari awal hingga selesai. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Bu Siska, gimana kabar WB Belanda? Selama pandemi hampir 8 bulan. Orang lain ini di Belanda, ini suatu blessing yang luar biasa. Karena waktu nggak ada pandemi rasanya kita bergerak itu malah susah sekali gitu.
Tapi justru dengan adanya pandemi, kita melahirkan grup-grup modul 2 pemuritan untuk ibu-ibu belajar bersama. Dan mereka antusias sekali sampai hari ini. Itu juga berkat kerjasama tim yang luar biasa, yang tidak jemu-jemu untuk saling berdoa, saling menopang, dan bergerak bersama-sama. Jadi kegiatan selama pandemi modul 2 masih jalan terus, bahkan keep on fire di sana. Dan event-event juga saya sempat menyaksikan WB Belanda bikin kegiatan virtual. Seru ya? Benar. Seminar-seminar yang kami adakan dari awal, kalau nggak salah itu di bulan Maret kalau nggak salah ya, itu sampai bulan Oktober kemarin itu udah 6 kali seminar. Dan bulan September kalau nggak salah, karena Oktober kita 6 kali. 6 kali. Wow. Kali seminar, puji Tuhan. Dan saya percaya juga karena Tuhan ya yang bekerja sama dengan kita sampai akhirnya lahir ide yang luar biasa, dan terlebih lagi tim kita yang luar biasa yang mau bekerja sama-sama, jadi menghasilkan suatu event yang memberkati banyak wanita. Oke. Kalau di Belanda sendiri, alumninya berarti bukan hanya mereka warga negara Indonesia yang tinggal di Belanda ya, tapi penduduk asli Belanda sendiri juga mereka banyak yang belajar tentang nilai-nilai WB. Ada beberapa, karena nggak banyak, karena kita kendala dengan bahasa ya. Buku modulnya tuh sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Belanda, cuman sosialisasinya belum. Dan saya berharap nanti ibu-ibu Indonesia yang sudah fasih berbahasa Belanda, mereka akan mengajar ibu-ibu yang ada di sini semuanya. Amin. Oke. Wow, terima kasih kabar terbaru dari Belanda. Jadi berasa kayaknya WB ini makin hari makin erat gitu loh. Nggak di Indonesia, nggak di Belanda. Jadi berasa kita satu keluarga besar yang senang kalau dengar kabar baik seperti yang baru saja diceritakan. Iya dong. Yang pertama, kenapa sih Bu Siska memilih topik Divine Woman in Divine Woman? Hayo, kenapa? Awal ini tuh saya waktu ikut kemarin di Rakernas ya tahun lalu, tepatnya hampirnya sebenarnya bulan yang sama nih, November tuh tahun lalu di Bali. Temanya itu saya masih simpen ini bukunya. This is the moment. Iya. Saya baca judulnya itu aja, wow, this is the moment, berarti ini waktunya gitu. Terasa saya tepat sekali datang di tempat itu. Nah, waktu saya dengar seminar di sana gitu, seolah-olah saya masuk seperti itu adalah jalan cerita dalam hidup saya gitu. Karena setiap kita pasti mengalami ya critical moment dalam kehidupan kita ya. Setiap kita pasti. Dan tapi masalahnya ada yang berhasil, ada yang stagnasi kan di situ. Karena nggak tahu what should I do gitu kan. Tapi karena puji Tuhan, saya mau mendengar apa yang Tuhan inginkan, Tuhan agendakan dalam hidup saya mau bergerak bersama-sama dengan tim yang ada. Dan saya ikutin apa mentor-mentor saya yang mengarahkan saya untuk bergerak. Nah, ini melahirkan satu kegerakan, bukan hanya momentum, tapi justru ini kegerakan. Nah, kalau saya boleh ceritakan perjalanan hidup saya itu waktu saya dari Indonesia meninggalkan zona nyaman dan saya tinggal di Belanda. Saya memulai segala sesuatunya itu nothing, nggak ada yang kenal saya dan nggak ada yang memperdulikan saya seolah-olah seperti itu. Dan kemudian saya diajak dalam pelayanan wanita bijak ini, saya menemukan satu titik di mana Tuhan, apakah ini pintu yang Tuhan bukakan untuk saya? Karena saya merindukan pelayanan juga di sini gitu. Iya. Tapi ternyata itu nggak semudah itu. Meskipun saya udah menemukannya, tapi saya mengalami juga jatuh bangunnya gitu. Waktu Bu Siska pindah dari Indonesia ke Belanda, di Belanda sudah ada WB belum sebelumnya? Belum ada. Belum.
Jadi setelah saya mungkin kalau nggak salah itu WB masuk ke sini itu tahun 2015. Jadi sekitar lima tahunan saya ada di sini baru WB itu masuk ke Belanda. Wow, puji Tuhan. Itu merupakan suatu produk baru juga buat saya gitu untuk saya tahu. Oke, oke, oke. Jadi satu tuh critical moment yang Bu Siska alami adalah perpindahan dari Indonesia ke Belanda, mulai dari nol gitu ya, gak kenal banyak orang, kemudian kemampuan bahasa asingnya juga sangat terbatas, kemudian belum punya pelayanan untuk bisa bertumbuh, kira-kira begitu ya critical momentnya ya saat itu ya. Nah, itu justru critical moment itu kita bisa atasi pada saat kita itu ada kemauan, kita mau gitu. Karena untuk masuk sesuatu yang sesuatu yang baru itu nggak mudah gitu. Karena ada tantangan, ada apa ya tekanan, banyak sekali gangguan atau segala macam itu. Tapi satu hal pada waktu kita sudah mulai mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya belajar untuk enggak, apapun yang terjadi, saya mau ikutin dulu. Sampai saya lihat, oh benar, ini yang Tuhan kasih buat saya. Gitu. Waktu itu, caranya gimana? Cara Bu Siska mengikuti cara atau jalannya Tuhan? Kan itu abstrak ya. Nah, konkretnya seperti apa? Kan ini perpindahan nih dari zona nyaman ke zona tidak nyaman, tapi di situ ada respon dan proses penerimaan gitu ya. Dan baru bisa melihat bahwa oke, kemarin critical moment sekarang bisa jadi blessing moment. Kira-kira begitu. Nah, caranya gimana? Ya, kalau makanya di wanita bijak ini ya, yang critical moment yang saya bisa hadapin itu karena saya itu punya tim, saya punya teman, saya punya komunitas yang luar biasa. Jadi kita itu seringkali kita kumpul, kita berdoa, kita belajar bersama-sama. Dan yang terlebih lagi buat pribadi saya adalah saya bangun diri saya sendiri dengan mesbah pagi saya. Karena tanpa kita berrelationship dengan Tuhan, kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa tahu apa yang Tuhan mau, yang Tuhan agendakan dalam hidup saya gitu. Jadi kuncinya kita harus mau bayar harga untuk mesbah pagi. Oke. Jadi itu saya pikir ini adalah titik masuk ya, bagaimana kita bisa punya paradigma yang baru tentang kondisi kritis yang kita alami, walaupun modelnya beda-beda ya Bu Siska ya. Nah, tapi kebenaran firman Tuhan apa yang waktu itu mendasari Bu Siska untuk akhirnya punya respon untuk keintiman, membangun hubungan dengan Tuhan tidak boleh terlewat setiap harinya? Saya waktu di Rakernas itu saya dapat cerita Esther. Ratu Esther itu kan sebenarnya udah nyaman ya tinggal di kerajaan gitu. Rasanya kan dia udah terpilih tuh jadi ratu, pilihannya Raja Ahasiweros. Seharusnya dia tenang-tenang di situ, dia rasanya aman. Bahkan dia serasa tersembunyi dari hal-hal yang saat itu sedang timbul. Tapi waktu pamannya kasih tahu bahwa bangsanya itu lagi ngalamin sesuatu bahaya, ancaman bahaya, dia mulai terusik. Dia mulai memikirkan, aduh, kalau saya harus menghadap Raja Ahasiweros, ada risiko yang harus aku tanggung. Tapi saya salut banget sama Esther ini yang menginspirasi saya gitu, bahwa dia mau ambil risiko itu. Dan waktu saya praktekkan ini ya, saya aplikasikan dalam kehidupan saya berpikir gini, sebenarnya saya nyaman-nyaman aja sih tinggal di sini sama suami gitu, nggak usah mikirin amanat agung ya istilahnya ya gitu. Tapi
waktu saya ikut di camp WB pertama, saya ngelihat banyak sekali ibu-ibu itu yang ngalamin struggle dalam kehidupannya gitu, termasuk saya gitu. Waktu saya ikut di camp WB yang pertama itu saya sangat diberkatin. Nah, ini yang memicu saya, kenapa kita nggak melakukan ini untuk ibu-ibu yang lain? Karena kalau kita do something buat mereka, kita menolong mereka, bahkan kehidupan keluarganya pasti juga akan tertolong. Dan ini akan menolong banyak orang membangkitkan gereja-gerejanya Tuhan yang ada di Eropa khususnya. Itu yang inspirasi buat saya. Dan justru dari cerita ini yang membangkitkan saya juga untuk tetap kuat, untuk tetap, memang sih untuk masuk dalam planningnya Tuhan itu tidak mudah ya, karena ada yang harga yang harus dibayar gitu. Tapi pada waktu saya tahu blueprint yang Tuhan sudah kasih dalam hidup saya tahu harga yang harus saya bayar itu tidak sebanding dengan apa yang akan saya peroleh nanti. Oke, oke. Saya ingat itu pesan Esther atau salah satu statement Esther di dalam Alkitab. Saya sih nggak inget ya ada detailnya di pasal atau ayat berapa, tetapi Esther berkata waktu itu bahwa kalau memang aku harus mati ya, kalau memang aku harus mati untuk sebuah perjuangan ini mas saya rela gitu, itu saya bahasakan begitu. Sampai dia tuh mau mengorbankan nyawanya gitu ya, dia mau gitu. Nah itu saya pikir juga salah satu kondisi di mana Esther menjadi salah satu tokoh inspirasi dan pantas untuk disebut sebagai divine woman in divine moment. Ya, Iya. kok saya dibandingkan Esther itu nggak ada 0,00% persennya ya gitu. Tapi yang justru yang membangkitkan saya tuh di Esther 4 ayat 14 ini ya, kalau nggak salah. Ya. Itu kalau ini dengan bahasa sehari-hari ini saya katakan bahwa kalau kamu nggak mau, Tuhan bisa pilih aja perempuan yang lain. Dan waktu itu, wow, saya aja deh Tuhan gitu. Kalau dipilih Tuhan itu kan suatu kebanggaan gitu. Iya. Kebanggaan, tapi memang ada harga yang mesti dibayar gitu. Benar-benar. Kalau tadi Bu Siska sampaikan di Esther 4 ayat 14, nah ini lanjutannya di Esther 4 ayat 16 sebetulnya itu bisa jadi poin buat melengkapi divine woman ini ya di bagian yang terakhir. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini salah satu statementnya Esther yang emang menunjukkan punya kerelaan berkorban. Sedih banget sih, kayaknya kok gak ada orang lain apa sih selain Esther gitu. Jadi kalau saya lihat emang gak ada orang lain selain Bu Siska di Belanda. Kira-kira gitu sih ya. Atau kenapa sih harus aku gitu. Kena kalau jadi Esther ya, why me gitu. Ya Tuhan sih bisa bilang why not gitu ya. Gimana? Bener gak sih gitu gak? Iya, tapi dengan saya melakukan ini ada orang-orang di belakang yang sudah melakukannya gitu. Kalau ya. apa yang saya kerjakan ini sebenarnya nggak seberapa ya, karena saya nggak bisa bekerja sendiri. Ada orang-orang ini, ada orang-orang yang seperti Ibu Anahu, Ibu Beni, Ibu Fungling, Ibu Marina, bahkan ibu-ibu yang lain yang nggak bisa saya sebutkan, juga Ibu Yayu ya, datang bayar harga untuk sebuah kegerakan yang terjadi wanita Indonesia di Eropa, itu luar biasa. Betul. Oke. Ya, salah satu pilar dari WB adalah dari kegerakan WB ini adalah teamwork ya. Dan berjejaring ya, teamwork dan berjejaring ini. Nah kemudian kalau tadi kan tantangannya banyak banget tuh ya, ada tekanan, kemudian ada kita melawan egoisnya kita. Kalau yang Bu Siska alami, apa sih tantangan setiap wanita untuk menjadi divine woman in divine woman ini? Apalagi di era new normal. Tantangannya sih sebenarnya adalah ego kita. Yang paling dari dalam itu adalah ego kita. Kita mau apa enggak mati untuk Kristus? Kita mau enggak bayar harga, bayar waktu kita, komitmen kita? Mau enggak? Itu aja dulu. Karena kalau kita sudah mengalahkan ego kita,
saya percaya tuh Tuhan buka jalan. Karena kalau cuman, iya saya sibuk kerja, saya sibuk dengan anak saya sibuk dengan itu semuanya. Saya Wow, sibuk rapat virtual. Sorry, nggak bermaksud nyindir, tapi emang faktanya sekarang begitu. Walaupun pandemi di rumah tuh meeting Zoom-nya tuh sampai, wow jam sekarang sampai jam berapa dengan grup apa begitu seterusnya, sampai seolah-olah kita sebagai wanita, sebagai ibu di rumah tuh jadi ibu bayang-bayang. Jadi ingat nih sama materi camp. nah Itu juga tantangan ya. bukan begitu ya, karena kan kalau kita sudah mau melayani, tujuan pelayanan kita yang utama itu kan sebagai ibu ya, bagi waktu harus yang tepat gitu. Kita harus bisa bagi waktu untuk suami, bagi waktu untuk anak-anak gitu kan. Nah, pelayanan itu yang kesekian. Karena kalau kita sudah melayani tapi keluarga kita berantakan, wow, itu bukan jadi teladan. Betul, betul, betul. Jadi itu salah satu juga upaya kita tadi ya, menaklukkan tantangan, karena kalau nggak disadari seolah-olah itu nggak masalah, tapi sebenarnya itu harus menjadi hal yang kita peka gitu loh Bu Siska. Karena saya mewakili suara para ibu-ibu yang di rumah saja tapi sibuknya luar biasa. Iya. Jadi divine woman in divine woman ini seolah-olah aku sudah kok gitu ya, sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, aku sudah melakukan apa yang harus kukerjakan gitu. Tapi seringkali kita tidak peka terhadap situasi sekeliling kita gitu. Nah, kalau dari Esther sendiri dan juga pengalaman dari Bu Siska, apa sih reward atau dampak yang ditimbulkan manakala kita menjadi divine woman ini? Kalau saya aplikasikan di kehidupan di sini ya, yang saya dapat reward itu adalah pada saat ada seorang wanita yang kehidupannya itu diselamatkan dari sebuah kehancuran. Banyak sekali yang seolah-olah keluarga itu fine-fine aja gitu. Tapi ternyata mereka semuanya pakai topeng. Tapi pada saat semua perempuan itu sudah berani melepaskan topeng dan ini loh hidupku. Aku itu merdeka karena Kristus. Itu luar biasa loh kemenangan yang sejati. Itu salah satu buah dari divine woman tadi ya. Kita bisa menjadi teladan, bahkan kita bisa menyaksikan bagaimana wanita-wanita itu bisa mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan tentu saja. Oke. Selain itu apa tuh, Bu Siska? Selain itu apa yang dampak atau manfaat bila mana kita menjadi divine woman ini? Banyak ya. Mungkin saat ini saya belum bisa ceritakan karena ini baru awal. Saya belum bergerak terlalu banyak. Tapi nanti sejarah akan bercerita bahwa ada wanita-wanita Indonesia yang bergerak di luar sana yang bisa membukakan tabir untuk mengerti, membuat paradigma baru untuk para wanita bahwa kita ini wanitanya Kristus itu tuh berharga. Dan nanti yang akan membuktikan. Tapi kalau sekarang yang dampak yang kita rasakan adalah bahwa kita tuh bisa do something ya di tengah-tengah rasanya kayak aduh kok pandemi ini tuh merugikan gitu. Tapi justru buat kami semua di tim ini menguntungkan banget. Makanya saya bilang this is the moment kita untuk menjadi kehendak Kristus. Dan kita bisa nemuin tadi divine moment itu ya. Artinya membalikkan 180 derajat kemustahilan kondisi pandemi yang kita kayak nggak bisa ketemu secara fisik maupun social distancing. Tapi ini ya, sama seperti Esther yang dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya, sama seperti kita wanita-wanita bijak ini dipakai untuk terus menyuarakan nilai-nilai WB di tengah kemustahilan camp onsite gitu ya, di tengah kemustahilan modul 2 yang bertatap muka gitu. Tapi ini salah satu hal yang memang harus
Kalau Gimana? kita camp, kita itu harus pergi dari satu negara ke negara lain gitu. Effortnya tuh besar sekali. Dan untuk melakukan camp itu kita hanya bisa melakukan itu 1 kali setahun. Dan sekarang ini dengan pandemi ini kita justru malah bisa melakukan seminar, bayangin dalam waktu sekian bulan itu sudah bisa 6 kali dan menjangkau 5 benua. Ya, Itu adalah betul, pekerjaan betul, Kristus. betul. Iya. Pandemi ini adalah situasi kritis buat kita, ya, atau disebut dengan critical moment. Tapi sekaligus ini juga blessing moment buat kita. Karena ternyata setelah 8 bulan berjalan, kita terus akhirnya bisa berkata, terima kasih COVID-19 gitu ya. Terima kasih Tuhan buat COVID-19 gitu ya. Jadi, divine moment in divine momentnya tuh jadi begitu gitu loh. Yang kita pikir awal-awal, hah, gimana caranya gitu ya kita bisa nemu kehendak Tuhan sementara semua pintu ditutup untuk pertemuan-pertemuan gitu ya, semua agenda ditunda gitu ya, semua tiket dibatalin gitu. Dan itu satu kabar baik pada akhirnya kita bisa berkata itu. Sama seperti Esther yang akhirnya dia juga bisa berkata bahwa wow, terima kasih Tuhan gitu ya. Kalau memang aku harus mengambil bagian dalam itu untuk menyelamatkan jadi penolong, oke. Nggak enak di aku nggak apa-apa. Yang penting hati Tuhan disenangin. Kira-kira gitu ya Bu Siska ya? Jadi kan Esther bisa tercatat di sejarah. Kalau enggak kita nggak baca nama Esther sampai hari ini. Dia hanya jadi ratu di kerajaannya sendiri. Tapi dia bukan wanita yang menginspirasi kita semuanya. Yes, oke. Baik. Wow, ini semakin jelas nih ya. Kalau tadi gambarannya divine woman in divine woman tuh apa gitu ya. Dan akhirnya kita makin jelas ke sini. Jadi bagaimana kita punya respon sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga posisi kita sebagai wanita ya Tuhan berkenan. Jadi situasi yang negatif pun bisa jadi positif, situasi yang buruk pun bisa menjadi berkat buat setiap kita. Manakala kita hidup bersama dengan Tuhan. Nah, kebergantungan dengan Tuhan seperti apa sih yang akan menolong kita menjadi divine woman ini, Bu Siska? Seperti apa kebergantungan diri kita? Sorry, tadi keputus suaranya. Boleh diulang? Oh iya, oke. Seperti apakah kebergantungan kita kepada Tuhan? Sehingga ini kan namanya critical moment itu kan datang sewaktu-waktu ya. Sehingga nggak hanya pandemi aja sebenarnya. Kehidupan sehari-hari kita ini sering memunculkan critical moment juga. Nah, seberapa kita harus bergantung pada Tuhan? 100%. 100% karena tanpa Tuhan beneran nggak bisa ngelakuin ini. Makanya kita bergantung penuh sama Tuhan 100%. Dan kalau saya bergantung sama Tuhan tuh saya percaya bahwa ini miliknya Tuhan, ini pelayanan miliknya Tuhan gitu. Jadi meskipun sulit, tapi kita tetap damai, tenang, sukacita gitu. Itu yang membuat. Dan benar gak sih akhirnya itu memunculkan kreativitas yang membuat kita akhirnya wow gitu sama kerjaan Tuhan? Iya, pasti itu. Itu pasti banget gitu. Nah, tapi harus diawalin ya. Kita harus punya kerinduan dulu. Kalau kita nggak punya kerinduan, kita nggak akan menghasilkan kreativitas. Karena apa? Karena kerinduan itu yang memicu kita do something. Makanya kita kalau berdoakan Tuhan, ini aku, utuslah aku. Nah, itu kan berarti diawalin dari kerinduan dulu. Berarti kalau kita sudah mau, kita mau bergerak dan pasti kreativitas itu Tuhan yang kasih. Karena kita nggak bisa itu yang buat manusia mustahil gitu. Tapi Tuhan yang membuat segala sesuatunya mungkin. Oke. Bu Siska bicara seperti itu, saya jadi ingat salah satu sesi bejana yang berkarya. Salah satu sesi di camp. Jadi apapun situasi dan kondisinya, yang namanya bejana dengan segala keterbatasan dan dengan segala kelemahannya, dia tetap harus berkarya. Pandemi ini kayak keterbatasan kita. Tapi kita harus sekali lagi jadi bejana yang berkarya.
Iya. Nah, kalau Bu Siska sendiri melihat tema kita ini mau dikaitkan di modul 1 dan modul 2, apa yang pas ya? Saya sih tiba-tiba diingetin tentang bejana yang berkarya. Karena tadi barusan statement terakhir itu. Iya. Nah, sekarang gini, kalau kita ini udah ikut camp, kita udah diperlengkapi, kita udah punya, kita udah punya komunitas yang sehat ya, di modul 2. Terus what next gitu? Apakah itu cuman hanya untuk kita? Kan kita harus do something kan, gitu loh. Untuk Tuhan gitu. Kalau saya sih punya apa ya, kerinduan itu bahwa aku tuh dikenal Tuhan gitu loh. Nggak cuma Raja Daud, Amin. MJ Siska pun Tuhan kenal gitu. Jadi I want to do something gitu. Meskipun yang saya kerjakan itu enggak spektakuler yang seperti apa gitu. Tapi paling enggak saya melengkapi sejarah agenda yang Tuhan sudah tuliskan untuk hidup saya. Dan itu kita harus lakukan itu ya dengan apa yang saya bisa. Kan kita ini unik ya. Kita ini unik dan kita itu bisa, kalau kita mau kita bisa kreatif gitu. Jadi kalau orang bilang ya saya nggak bisa ini, saya nggak bisa, saya gaptek, saya nggak ini. Saya bilang kan sama Mbak Magda, kalau aku nggak tahu loh IG gimana sih gitu. Nah itu kuncinya bahwa saya nggak, ya, saya mau gitu. Karena melakukan ini pun saya mau cerita bahwa ayo semuanya pasti bisa. Setiap kita itu pasti dipakai Tuhan. Karena Tuhan nggak cuma iseng-iseng ciptain kita, tapi Tuhan agenda khusus untuk kehidupan kita. So kita nggak bisa beralasan begini ya. Ya itu kan Bu Siska jadi divine woman, saya mah tidak gitu ya. Atau itu mah Esther. Ya beda lah, jangan samakan saya dengan Esther gitu. Jadi seolah-olah biar orang lain aja lah gitu ya yang jadi divine woman, saya jangan disamakan dengan mereka gitu. Seolah-olah kita ada perbedaan. Padahal selama kita menjadi wanita ya, ini sebuah panggilan yang cukup keras buat kita meresponi sebagai divine woman in divine woman ini ya, Bu Siska ya. Benar banget. Nggak pilih-pilih. Nggak. Tuhan punya agenda khusus untuk setiap kita yang diciptakan sebagai wanita. Tergantung kita bergerak apa enggak. Saya bilang begini karena fakta di lapangan sering sekali saya menjumpai ya wanita-wanita tuh mengatakan begitu, ya kan itu dia, bukan saya. Nah itu kan Esther, nah itu kan Paulus, nah itu kan Yesus gitu. Jadi ya seolah-olah ada cukup banyak jarak gitu yang membuat kami punya alasan untuk tidak meneladani sikap hidup Esther misalnya begitu. Nah, tapi menarik sekali ya, ini berlaku buat semua wanita. Ini panggilan yang keras supaya kita mau mengikuti apa yang memang Tuhan sudah kehendaki dan mau berjalan dengan apa yang Tuhan, apa istilahnya ya, Tuhan katakan dalam hidup kita. Nah, Bu Siska, ini waktu kita tinggal 3 menit lagi. Sebelum kita berdoa, kita mau sapa dulu nih. Ada cukup banyak yang tadi sudah mengapresiasi di kolom komen, ya. Saya bisa bantu, ya. Ini ada Ci Fungling, yes, 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 gitu ya. Kemudian tadi bilang juga divine moment bisa jadi divine, bisa jadi blessing moment gitu kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu ada juga tadi yang memberikan respon, Kak Toma Bit ya, ada damai di tengah tekanan. Wow, dahsyat banget. Ya, betul. Lalu ada Kak Marina Gunawan, pandemi memberi blessing moment for women. Ya, setuju. Akhirnya kita bisa bikin statement kayak gitu. Bisa jadi power statement tuh ya buat malam hari ini ya. Tunggu, ini banyak banget nih, saya sampai harus scroll up ya. Intinya terima kasih banyak buat yang sudah bergabung ya. Saya nggak bisa sapa satu persatu, ini scrollnya cepet banget. Oh ya, ini ada Josephine juga komentar. Tantangannya untuk jadi divine woman tuh ego diri sendiri. Kita mau apa enggak? Kita mau apa enggak mati buat Kristus. Komitmen buat Kristus. Saat kita mau, Tuhan pasti buka jalan. Nah, kemudian ada Inge Hadi juga, Kak Inge Hadi 73, setuju sekali pelayanan yang terutama adalah keluarga. Lalu ada juga Bu Maya tadi ya, Bu Beni, Bu Anaho, terima kasih buat founders, buat semua founders, Tuhan Yesus memberkati. Wah, ini juga kasih semangat dan apresiasi. Lalu
ada Owe Fani, semakin tertekan semakin melejit. Ya, katanya gitu. Oke. Semua punya respon dan power statement masing-masing lah ya ketika menyimak apa yang Bu Siska sampaikan. Oke, sebelum kita doa penutup, apa yang Bu Siska ingin kembali tekankan atau highlight buat kami sehingga tema ini menjadi begitu sangat penting untuk kita lakukan sampai kapan ya? Ya sampai maut memisahkan gitu ya. Sampai Tuhan memanggil begitu ya. Gak ada batas waktu. Sampai pandemi berlalu, maka kita menjadi divine woman. Padahal kita ada di dunia, bisa jadi setelah pandemi berlalu kita masih Tuhan izinkan ada gitu. Nah, silakan apa yang mau di-highlight Bu Siska? Tuhan tuh ciptakan kita itu punya agenda. Enggak cuma iseng untuk diciptakan. Dan setiap kita untuk melakukan apa agendanya Tuhan, kita enggak bisa sendiri. Kita butuh komunitas. Saya ajak ibu-ibu, ayo join bersama kami untuk belajar sama-sama. Untuk mengerti apa sih panggilan kita, apa sih sebenarnya, siapa sih kita. Tanpa kita mengerti siapa diri kita dan panggilan kita tidak pernah bisa bergerak maju. Kita akan stuck aja di situ. Dipikir kita cuma ibu rumah tangga, tapi kita itu wanitanya Tuhan yang amat sangat berharga. Itu yang saya ajak ibu untuk bersama-sama. Karena jangan pernah stop untuk belajar. Karena dengan belajar, kita akan mengubah paradigma kita dari paradigma yang lama untuk mengerti planning Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, bahkan bukan hanya paradigma kita ya Bu Siska, paradigma generasi kita. Amin, benar. Ya, benar ya. Oke. Nah ini sebelum kita doa, ada respon juga menarik nih kayaknya yang terakhir bisa saya baca sebelum kita doa. Tadi ada Kak Maya juga kasih respon, semakin dihambat oleh COVID, kita makin merambat. Bersyukur komplit sudah mengikuti 6 Zoominar, nggak bolong-bolong. Thank you ya WB Eropa, WB Indonesia saling mendoakan dan menguatkan ya. Kemudian ada juga komentar ini dari Kak Tomabit, pandemi buat keakraban antara WB Jakarta dengan WB Belanda atau Eropa. Jadi semakin kenal, dekat dengan jarak dan waktu walaupun berbeda. Kemudian ada rekaman, betul. Ini nanti di-upload di YouTube juga, nanti kami simpan di IGTV. Don't worry. Ya, terima kasih juga buat Kak Anita Roselani. Yes, amin. Wanita sederhana tapi perkasa dipakai Tuhan secara luar biasa. Sip. Thank you. Mari Bu Siska, kita akhiri dengan berdoa. Silakan. Oke, mari kita berdoa ya. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh live Tuhan, dan kami boleh men-sharekan sebagian kehidupan kami Tuhan, untuk bisa menginspirasi banyak wanita yang mendengarkan hari ini. Dan biarlah ini menjadi berkat ya Tuhan, bahwa sekali lagi Tuhan menciptakan kita semua bukan hanya iseng-iseng belaka untuk memenuhi bumi, tapi justru Tuhan mempunyai agenda khusus untuk kami, untuk menyelesaikan apa yang menjadi amanat agung yang harus kami lakukan selama kami hidup. Biarlah kami Tuhan menulis sejarah kehidupan kami dan juga membangkitkan generasi setelah kami untuk melihat bahwa panggilan Kristus adalah panggilan ilahi. Dan kami mau meresponi karena kami mengasihi Tuhan yang sudah melakukan kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati wanita bijak yang ada dimanapun juga ya Tuhan. Berkati setiap wanita yang ada di seluruh dunia. Biarlah mereka mulai hari ini ya Tuhan, mereka menyadari panggilannya dan mereka mempunyai kerinduan. Tuhan, ini aku, utuslah aku, dan biarlah kami bergerak bersama-sama memenuhi bumi kemuliaan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Bu Siska, terima kasih buat waktunya. Tuhan memberkati. Salam buat teman-teman semuanya yang ada di Belanda maupun yang ada di Eropa semuanya. Yes. Sehat terus. Ya. Oke, bye-bye. Iya. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Siska.
yang ada di Belanda sudah mau sharing dan menguatkan bahkan menjadi berkat apa yang beliau sampaikan kepada kita ya. Nah, berikut ini langsung saja saya akan tambahkan untuk bersiaran bersama dengan sahabat saya yang ada di Jakarta. Tuh, tunggu. Nih, Kak Yuyun. Oke ya. Sebentar. Sabar. Gimana sahabat WB? Diberkati banget kan sama sharingnya Bu Siska tadi? Saya sangat diberkati banget gitu ya. Bagaimana menjadi divine woman in the moment terinspirasi tokoh R. Hai Jakarta, apa kabar? Kabarnya luar biasa. Luar biasa apa? Kalau di Jogja luar biasa panas loh. Hot potato. Di sini luar biasa. Luar biasa karena apa ya? Karena ada IG live. Bener. Kamu pinter. Iya. Luar biasa. Kak Magda, kok saya nggak lihat gambarnya nggak lihat Kak Magda ya? Masa sih saya lihat kamu jelas sekali di sini? Oh gitu. Sangat jelas. Ya, bener. Di sini mungkin. Masa sih? Jelas sekali kamu pakai baju warna merah. Iya, koneksi saya muter-muter. Tapi nggak apa-apa. Oh, baju merah, rambutnya pendek. Itu kenapa harus yang samping lebih panjang daripada yang sebelah lagi? Iya. Oh, kamu kayak artis Korea gitu, gaya rambutnya, aku mau ngikut deh. Itu WB Indonesia punya salon apa punya hairstylist sekarang? Nggak ada sih. Oke. Bagus. Tambah cantik deh Kak Yuyun. Tadi ya, Bu, terima kasih. Tadi Bu Siska ya, Bu MJ Siska bagus ya, maksudnya sharingnya ya gitu di tengah pandemi. Kita bisa menjadi divine woman gitu, in divine moment di masa sulit, di masa pandemi ini kita bisa melakukan sesuatu ya. Betul. Kak Magda, tadi kan Bu Siska kan belajar dari Esther ya, tokoh wanita Esther. Nah, sebenarnya di dalam Alkitab itu ada banyak sekali tokoh-tokoh wanita yang lain yang kita bisa pelajari loh. Contohnya ada Ruth, terus ada Deborah, ada siapa lagi? Ada Naomi, Maria Magdalena. Tapi kalau baca dari Alkitab mah ceritanya kepanjangan, lama, butuh waktu berhari-hari. Gimana? Saya mau kasih tahu nih. Kamu punya Alkitab yang lebih tipis? Ya, nggak ada. Alkitab ya tetap sama itu. Nah, tapi saya mau infoin buat sahabat gue ini, ada buku yang namanya dinamai Perempuan. Nih. Oke. Bukunya lebih tipis dari buku Alkitab ya? Iya, lebih tipis dari buku Alkitab. Jadi di buku ini karena isinya cuma tokoh-tokoh wanita aja. Tokoh-tokoh wanita yang bisa kita pelajari, yang bisa menginspirasi kita gitu. Jadi buku dinamai Perempuan seri yang kedua ini ditulis oleh Gin Carson ya, gitu. Jadi sangat bagus, ada tokoh-tokoh wanita, banyak tokoh-tokoh wanita yang tadi saya sebutkan ya, ada Maria Magdalena, Naomi, Deborah, ada Ruth di sini kita bisa baca. Dan buku ini sangat menolong kita loh, apalagi untuk di modul 2. Di modul 2 kan kita belajar banyak tentang tokoh-tokoh wanita ya, tokoh-tokoh di Alkitab. Buku ini sangat membantu. Oke, itu kenapa di sudutnya ada angka 2 Kak Yuyun? Ini emang ada angka 1 dan 3? Ada 1 sampai 3 atau gimana? Ada seri 1 dan seri 2, cuman seri yang 1 udah tidak terbit lagi. Dan seri 2 pun juga udah tidak cetak lagi dari penerbitnya. Jadi ini sangat udah tinggal sedikit bukunya. Tapi bukunya berarti limited stock ya. Udah hampir langka bukunya gitu. Tapi ini sangat bagus dan sangat luar biasa. Itu harganya berapa harganya? Harganya itu murah sekali, cuma 35.000 Kak Magda. Wih, ya ampun, itu mah murah banget. Satu kali makan. Sekali ngopi, ya sekali makan, sekali ngopi. Itu kita bisa dapat buku dan kita bisa belajar banyak di sini. Betul. Iya. Nah, kalau itu kan tentang tadi biografi tokoh dan juga perjalanan tokoh-tokoh wanita di Alkitab ya. Nah, itu cara belinya gimana? Cara bukunya ini bisa dibeli online Kak Magda. Bisa di Tokopedia, di Shopee, atau juga bisa langsung ke WA WhatsApp
centernya Wanita Bijak Store yang di 081 0812 10 500 789. Bisa langsung diorder lewat WhatsApp atau Tokopedia maupun Shopee. Jadi sudah ready. Silakan langsung dipesan. Oke, bagus. Buku udah tinggal sedikit dan tidak terbit lagi dari penerbitnya ya. Jadi buat sahabat WB, kalau yang mau ini harus segera buruan. Udah tinggal sedikit stoknya gitu. Iya, betul. Jadi, tapi nanti siapa tahu ada seri 3 Kak Yuyun. Ya, belum ada kabar dari penerbitnya sih. Oke, ya sudah ada, kita habisin dulu seri yang kedua ya. Buruan aja kalau mau beli tadi. 0812 10 500 789. 789. Ya, bisa langsung. Kalau mau pesan bisa langsung pesan. Benar. Kalau mau tulis di kolom chat juga boleh. Saya mau beli 10 gitu boleh ya. Nanti langsung tak screenshot besok di follow up. Siapa tahu mau beliin buat adik-adik modul 2. Langsung lewat DM juga boleh Kak Magda. DM Instagram Wanita Bijak Indonesia juga bisa. Betul. Oke, selain buku, ada kabar baik apa nih Kak Yuyun? Buku 30.000. Ada satu buku lagi. Becoming a Spiritual Mother. Jadi kita belajar Kita belajar untuk bagaimana menjadi sebuah tuntunan bagi wanita untuk mengambil tanggung jawab menjadi ibu rohani bagi wanita lain. Itu cocok nggak dibaca teman single? Oh, cocok sekali karena ini ibu rohani ya. Ibu rohani bukan berarti kita harus menikah dulu dan punya anak, tapi ibu rohani yaitu ketika kita bisa menjadi teladan buat wanita lain, ketika mau bersedia mengambil tanggung jawab untuk jadi wanita lain. Jadi ini sangat cocok juga buat modul 2. Modul 2 kan kita belajar kan untuk menjadi teladan dan benar-benar harus mempraktekkan untuk memiliki hati ibu, gitu kan. Jadi kalau kita udah selesai sesi 1 sampai 8 di buku teladan ini, bisa lanjut tadi buku Ia Dinamai Perempuan sama buku Becoming Spiritual Mother. Iya. Kalau yang ini harganya berapa, Kak? Buku ini harganya cuma 25.000 saja, Kak Magda. Wih, tambah buku Ia Dinamai Perempuan jadi 50.000 ya. 35 ditambah 20, 60.000 dapat 2. Tadi kata kamu tuh 30.000 buku yang Ia Dinamai Perempuan. 35 Kak Magda. Iya, oke. Diralat jadi 35. Oke, baik. Jadi 60.000. Ya, bisa didapatkan di Tokopedia, di Shopee, dan juga di WhatsApp Center Tokopedia, WhatsApp Center Wanita Bijak Store. Gitu, bisa langsung didapatkan. Yeah. Oke. Buku yang bisa membantu kita ya, sangat menolong kita untuk bertumbuh menjadi divine woman in divine moment. Betul sekali, setuju saya ya. Oke, 2 buku. Ada yang lain nggak yang mau disampaikan juga kabar baiknya? Kan merchandise BB banyak sekali. Semoga masih ada waktu 2 menit, boleh. Tara, apa itu? Tara. Nih, cantik. Ini ada logo WB-nya, Kak Magda. Oh, oke. Iya. Lucunya, ada bulu-bulunya juga. Ini dapat bonus gantungan kunci. Beli tas ini, dapat bonus gantungan kunci. Gantungan kuncinya bagus, Kak Magda. Ada logo WB-nya juga. Oh, iya. Ya, bisa dipasangkan dengan tas ini, sangat cocok. Itu materialnya apa tuh? Materialnya ini kayak apa ya? Kayak bukan kanvas ya. Kalau dalamnya sih semi ini ya. Oh, kayak tenun gitu sih? Kayak tenun tapi bukan tenun yang ini. Tenun apa ya namanya? Imitasi ya, tenun imitasi. Oke. Tenun mesin. Tenun mesin, ya pakai mesin bukan pakai tangan. Oke. Ya. Itu dimensinya panjang lebar tingginya berapa? Dimensinya tingginya 30, lebarnya itu 40 dan ada 10 cm ini. Gitu. Besar loh itu, 40 cm itu besar loh. Bisa muat banyak.
Kan kita Bisa. tahu ibu-ibu, wanita, apalagi di era masa pandemi ini kita mesti banyak bawa barang yang kita bawa ketika kita keluar, kita berpergian, ada tisu basah, ada tisu kering, ada hand sanitizer gitu. Jadi ini Benar-benar. banyak. Iya. Kalau saya ada tisu makan, tisu roll, tisu toilet, semua tisu. Jadi itu tas khusus tisu ya. Tapi nggak jualan tisu kan. Oke. Berapa tuh harganya? Ini ada dua macam. Ini harganya 200.000 Kak. 200.000. Oke. Dua warna Kak. Ada warna coklat dan warna hijau. Oh ini ya. cantik sih tasnya ya. Ya ada dengan logo WB-nya juga sama. Benar-benar. Bagus. Handy banget ya. Ya. Bisa mempercantik penampilan kita dan membantu kita ya, menolong kita dengan bawaan yang banyak. Seperti itu. Iya. Oke Kak. Jadi itu tadi harga tasnya adalah 200.000 Kak. Oh 200.000. Oke. Dengan gratis gantungan kunci. Gantungan kunci. Sudah langsung dapat gantungan kuncinya. Oke. Biasa dijual 25.000 sih Kak. Oh, dijual terpisah biasanya. Jadi ini satu paket tas free, gantungan kunci, logo WB. Gantungan akrilik tuh jadi bagus. Iya, gantungan akrilik, benar. Logo WB-nya ini akrilik, bagus. Oke. Baiklah Kak Yuyun. Kayaknya durasi kita sudah tidak memungkinkan lagi. Wah. Terima kasih buat infonya. Info buat sahabat WB, kita nanti akan ada giveaway lagi, tapi nanti saya akan infokan kapan. Giveaway itu rencana kita akan buat 1 bulan sekali Kak Magda. Wah, ini kabar baik banget ini. Iya, jadi jangan lupa disimak gitu kan. Nanti sebelum ada misalnya minggu depan atau kapan kita akan infokan. Tapi sebulan sekali akan ada giveaway. Jadi ikutin terus ya. Oke, baiklah. IG live sampai sesi akhir supaya bisa dapetin giveaway. Betul. Kak Yuyun, terima kasih. Sama-sama. See you next week. God bless you. God bless you. Sahabat WB semua, Tuhan berkati. God bless you too, Kakak Yuyun. Puji Tuhan. Wah, akhirnya waktu jualah yang memisahkan kebersamaan kita pada malam hari ini, sahabat WB. Rasanya masih pengen nemenin sahabat WB bermalam minggu. Tapi jangan kebanyakan sosmed, abis ini kumpul keluarga ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai selesai. Tapi kalaupun tidak menyaksikan sampai selesai, jangan khawatir, akan tersimpan di IGTV Wanita Bijak Indonesia. Selamat malam semuanya, saya Magdalena Krisinda. Tuhan Yesus memberkati ya. Bye. Melayani sesama, melayani seperti Yesus. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitra